Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Raharjo, karena pada pertemuan kali ini, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalah pendidikan Pancasila tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Desi Fitriani dengan NIM 26206127A. Yang kedua ada Firda Meiska Alfianti dengan NIM 26206134A. Yang ketiga ada Emilia Putri Safira dengan NIM 26206136A. Yang keempat ada Verlinda Ajeng Kristiani dengan NIM 26206137A. Yang kelima ada Meisya Sutriawali dengan NIM 26206143A. Yang keenam ada Kristina Citrawati Wihardi dengan NIM 26206145A. Yang ketujuh ada Agatha Almarieta Stiani Dede dengan NIM 26206147A. Yang kedelapan ada Leticia Fatima Sianes dengan NIM 26206148A. Yang kesembilan ada Delia Ayu Prastika dengan NIM 26206149A. Yang kesepuluh ada Priscila Wahyuningsi dengan NIM 26206155A. Yang kesebelas ada Sri Wahyuni dengan NIM 26206161A. Dan yang terakhir ada Nulur Janah dengan NIM 26206165A. Dan berikut ini presentasi kami. Karakteristik Pancasila di era globalisasi, yang artinya globalisasi adalah peningkatan yang saling keterkaitan di antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan perubahan kebudayaan. Karakteristik Pancasila di era globalisasi memiliki 3 manfaat. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat menjadi IPTEK, yaitu sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam bidang teknologi maupun bidang lainnya. Manfaat yang kedua, mempermudah arus modal dari negara lain. Mempermudah arus modal dari negara lain mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Positifnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri, akan tetapi sisi negatifnya adalah bila terlalu bergantung pada arus modal global, maka ketergantungan akan asing menjadi sangat tinggi. Dan manfaat yang ketiga yaitu meningkatnya perdagangan internasional, yang artinya perdagangan internasional telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat untuk 3 dekade terakhir ini. Berbagai faktor seperti teknologi, internet, kerjasama antar negara, dan pasar bebas mendukung perkembangan tersebut. Perdagangan internasional merupakan komponen yang paling penting dalam proses globalisasi. Para pembisnis dan pemerintah dari berbagai dunia mampu melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian, setiap negara akan mendapatkan keuntungan dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Globalisasi memiliki nilai-nilai positif, namun juga memiliki nilai-nilai negatif. Nilai positif dari globalisasi adalah meningkatkan pembangunan negara, berkembangnya sistem pariwisata, dan meningkatkan etos kerja. Sedangkan nilai negatif dari globalisasi adalah munculnya sikap individualisme, menghambat pertumbuhan sektor industri, dan maraknya penyelundupan barang. Untuk menyaring nilai-nilai negatif, maka kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Jika kita mengambil nilai-nilai negatif globalisasi, maka yang terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Pancasila dijadikan landasan dan pijakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, jenis dan bentuknya dipastikan akan semakin kompleks karena efek globalisasi. Dan berkembangnya arus informasi warga negara semakin mudah dan bebas untuk mengakses berbagai jenis informasi dari belahan dunia dalam waktu yang singkat. Kolonialisme atau penjajahan itu adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Contohnya itu seperti Portugis Belanda.
Yang kedua, imperialisme. Itu adalah suatu kebijakan di mana suatu negara besar dapat memegang kendali atas pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa terpelihara. Contohnya itu terjadi saat negara-negara itu melakukan atau menempati tanah-tanah itu. Yang ketiga, kapitalisme. Itu adalah suatu sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Contohnya itu eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua yang patut disayangkan. Eksploitasi dilakukan oleh para perusahaan besar dari berbagai negara seperti yang paling terkenal Freeport. Di dalam globalisasi ini menentang isi yang ada di sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama bertentangan karena membangkitkan materialisme yang menentang spiritualitas dan bangkitnya semangat eksploitatif mondial yang menggerus moral dan etika. Sila kedua bertentangan karena kemanusiaan dan perikemanusiaan digantikan oleh teknologi dan efisiensi manusia menjadi asing atau menjadi suku mesin industri atau teknologisasi dan dapat dibuang setiap waktu karena tidak diperlukan lagi. Sila ketiga bertentangan karena hilangnya porositas batas bangsa-bangsa oleh arus bebas faktor-faktor industri, pelenyapan tarif, tak terkendalinya arus lintas batas informasi dan nilai-nilai. Sila keempat bertentangan karena menaikkan per kapita nasional, tetapi menambah pula persentase orang miskin, sehingga terjadi konfigurasi lapisan-lapisan sosial ekonomis. Sila kelima bertentangan karena keadilan kumulatif, distributif, dan legal yang diperjualbelikan. Konsumen tidak langsung berhubungan dengan produsen karena sistem legal dibuat untuk keuntungan modal, dan eksploitasi lingkungan yang dapat mengancam keadilan nasional, regional, internasional, intergenerasional karena hutang dan pajak lingkungan yang tidak dibayar. Pada era globalisasi, Pancasila memiliki beberapa peranan tersendiri. Antara lain yang pertama, Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi. Artinya, isi dari Pancasila itu sendiri tidak boleh diubah-ubah. Poin kedua, peran Pancasila di era globalisasi, yaitu Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa walaupun isi dari Pancasila tersebut tidak boleh diubah-ubah, namun bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno, melainkan Pancasila akan lebih terbuka dan menerima segala perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan adanya globalisasi yang terus berkembang. Kemudian, poin ketiga peran Pancasila di era globalisasi, yaitu Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi, dunia akan berubah menjadi sebuah komunitas di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Oleh karena itu, Pancasila sendiri diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam melakukan interaksi yang bersifat global antara negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Poin keempat, peran Pancasila di era globalisasi, yaitu Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga kita bisa masuk ke dalam poin kelima, peran Pancasila di era globalisasi, yaitu Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan.
Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Contoh permasalahan tantangan Pancasila di era globalisasi. Masalah yang bisa muncul, yang pertama, adanya masalah yang mengancam ideologi Pancasila. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dari dalam negeri. Dengan munculnya paham-paham ini akan memicu tenggelamnya ideologi Pancasila. Karena segala tindakan yang dilakukan oleh ormas atau organisasi masyarakat yang mana mengatasnamakan kelompok tertentu melanggar norma-norma yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya adanya teroris dan ISIS. Yang kedua, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Dengan adanya aliran yang sesat ini akan mengurangi poin utama pada eksistensi ideologi Pancasila yang mana pada skala spiritual menganut ketuhanan yang Maha Esa. Dalam artian, kita sebagai bangsa yang beragama dan memiliki Tuhan. Salah satu contohnya, misalnya agama Islam yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, jika kita melihat pada ormas-ormas tertentu yang tidak mengakui Allah ataupun Nabi, berarti dianggap sesat. Yang ketiga, permainan kotor para politisi dan pejabat negara dengan adanya penyalahgunaan wewenang. Seorang pemangku kepentingan, dalam hal ini para pejabat negara, secara tidak langsung melunturkan nilai-nilai yang tertanam pada Pancasila, yaitu pada sila keempat, yang mana adanya pemimpin yang bijaksana dalam artian selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi sebagai pejabat. Yang keempat, pemberontakan dan gerakan separatis. Dengan adanya gerakan-gerakan ini, mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Karena gerakan ini memisahkan diri dari NKRI. Hal ini akan melunturkan nilai-nilai Pancasila yang utamanya pada poin ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Misalnya, adanya pemberontakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sampai sekarang ini, organisasi terlarang ini masih tumbuh dan berkembang di daerah Papua. Bahkan, mengancam jiwa para militer yang bertugas di pedalaman Papua. Lahirnya gerakan OPM karena kurangnya sentuhan pembangunan pemerintah pusat dalam artian tidak adanya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya di daerah Papua. Konflik Sampit adalah konflik antar etnis yang melibatkan suku Dayak Pribumi dan suku migran Madura. Konflik Sampit sebenarnya dipicu di era 30-an saat pemerintah Belanda mengeluarkan perintah transmigrasi kepada warga Madura untuk pindah ke Sampit, Kalimantan Tengah. Pada saat tiba di Sampit, warga Madura yang konon lebih pintar berdagang mengambil alih perekonomian dan menggeser kedudukan suku Dayak. Konflik Sampit mengalami puncak pada tanggal 18 Februari tahun 2001, dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan kemudian meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Selama konflik Sampit terjadi, telah tercatat lebih dari 500 kematian, serta 100.000 mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Untuk kasus yang kedua, yaitu kasus Sarah, guru SMA Negeri 58 Jakarta. Guru SMA Negeri 58 Jakarta yang berinisial TS dipolisikan terkait dengan dugaan bernada rasis atau SARA. Laporan itu telah diterima pihak kepolisian pada 2 November lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, TS mengajak murid untuk memilih ketua OSIS yang satu agama lewat pesan yang dikirim di grup WhatsApp bernama Rohis 58, seperti yang ada pada slide berikut. Berikut kronologinya.
menurut TS, tidak bermaksud menyampaikan keterangan intoleran kepada publik. Ia sekedar menyampaikan dukungan untuk salah satu calon ketua OSIS kepada kelompok Rohis SMA Negeri 58 Jakarta. Ia menyampaikan instruksi rasis itu dalam sebuah grup WhatsApp bernama Rohis 58. Pesan ini kemudian viral dan kemudian TS dipanggil kepala sekolah untuk membuat pernyataan dan permintaan maaf yang ditandatangani di atas materai. Kemudian membuat video permintaan maaf yang disebar di lingkungan sekolah. Namun, kasus ini masih berlanjut karena pihak sekolah akan memanggil siswa yang menyebarkan percakapan rasis itu. Panggilan ini tidak bertujuan memberikan hukuman pada siswa penyebar foto itu, namun hanya memberikan pendidikan soal penggunaan media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun panggilan itu ditunda sementara waktu, sebab saat ini sekolah masih belum dibuka dan siswa belajar secara daring atau online. Dari kronologi tersebut dapat disimpulkan kasus ini sebagai contoh permasalahan dan tantangan Pancasila di era globalisasi saat ini. Pada sila pertama, menentang spiritualitas dan bangkitnya semangat eksploitatif yang mengerus moral dan etika. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi, kita harus dapat memilih berbagai informasi dan kita harus menggunakan teknologi dengan tepat. Mengatasi tantangan Pancasila di era globalisasi. Pengatasannya, yang pertama, menyadarkan kembali reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dilihat dari berbagai segi, seperti bagaimana peran Pancasila terhadap moral, bagaimana subjektivitasnya, bagaimana internalisasinya, bagaimana proses pembentukannya, bagaimana implementasi terhadap nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai generasi muda harus paham betul pentingnya nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Dan yang terakhir, menambahkan kembali ide tentang Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, Pancasila tetap harus dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari hal-hal tadi dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sekarang dan di masa-masa yang akan datang penting bagi paradigma ke arah pembangunan yang baik di segala bidang kehidupan. Jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius, ramah tamah, kekeluargaan, dan musyawarah, serta solidaritas yang tinggi akan mewarnai jiwa pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.